Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Feni Rosalina. Di sini saya ingin berbagi ilmu lagi kepada kalian semua. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Kalau ingin melihat bagaimana kerangka bangunan hukum itu, maka bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan ialah aspek penegakan hukum atau law enforcement. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menyebarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Secipto Raharjo melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada suatu maksim hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, mentransformasikan istilah yang dipopulerkan dengan kata hukum progresif. Hukum progresif tidak melampaui paham positivisme hukum yang hanya melihat hukum sekadar institusi formal dan peraturan. Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses searching for the truth atau pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku hukum. Dan yang kedua, hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe responsif. Yang ketiga, hukum progresif berbagi paham dengan legal realisme karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Yang keempat, hukum progresif memiliki kedekatan dengan sosial jurisprudence dari Roscoe yang mengkaji hukum tidak sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. Dan yang kelima, hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta yuridis atau keadilan. Yang keenam, hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies atau CLS, namun cakupannya lebih luas. Asumsi dasar hukum progresif. Yang pertama, hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dan yang kedua, hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi, atau law as process, law in the making. Tujuan hukum progresif yang pertama, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Ide atau penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Menuju kepada cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal positif tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Maksudnya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan, tetapi juga aspek perilaku. Dengan demikian, cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup di dalam masyarakat. Sebaiknya kita mengajak publik untuk lebih berpikir cerdas dengan mengatakan menegakkan hukum tidak hanya dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum lebih daripada itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda. Ia tidak dapat didominasi oleh logika dan peraturan semata.
Penegakan hukum juga berurusan dengan dimensi manusia dan perilaku. Penegakan hukum progresif akan menampilkan wajah hukum dan penegak hukumnya seperti: yang pertama, penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofi hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Yang kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Yang ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam berhukum. Yang keempat, penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan. Sekian penjelasan dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.